Sinai takkan lakukan dengan semua mujizatnya. Bersoraklah, hai Israel, dan datanglah Jemaat HKBP Deltamas yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan salam sehat. Mengawali hari ini dengan semua aktivitas yang kita rencanakan, atau mungkin di antara kita ada yang sedang di perjalanan menuju Bonapasogit untuk merayakan Natal, atau bahkan sudah tiba lebih awal dengan selamat dan sukacita. Sebagai tanda syukur kita, mari luangkan waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan iman percaya kita kepadanya. Untuk itu, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat, kasih dan perlindungan-Mu sampai saat ini. Dan di pagi ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk memahaminya dengan benar. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Lukas 1 ayat 69 yang akan dibacakan dari seorang anak remaja kita. Dipersilakan. Ayat Alkitab pada hari ini diambil dari Lukas 1 ayat 69. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Dalam bahasa Batak, Didok, dipantindang dohita, tanduk haluan, dibagas nisi Daud naposonai. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, Nats renungan hari ini merupakan bagian dari khotbah di Minggu Advent yang keempat dengan topik Allah melawat umatnya. Dalam bahasa Batak, Didok, ditopot debatado bangsona. Melalui seorang imam Zakaria yang dipenuhi Roh Kudus, telah menubuatkan lawatan keselamatan Allah kepada umatnya dari musuh-musuh dan para pembenci mereka dengan menumbuhkan tanduk keselamatan. Pada saat itu, bangsa Israel hidup dalam penantian yang panjang, tertindas dan rindu pembebasan. Dengan lawatan keselamatan ini, diharapkan umatnya terbebas dari takut untuk beribadah kepada Allah dan selalu dalam kekudusan dan kebenaran di hadapan Tuhan seumur hidup. Kita bisa baca dalam Lukas 1 ayat 74 sampai dengan 75. Amanginang dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang dimaksud dengan tanduk keselamatan? Dalam budaya Ibrani, kata tanduk melambangkan kekuatan, kuasa, kemenangan, dan perlindungan. Hewan yang bertanduk akan mempertahankan diri dan berupaya mengalahkan musuh-musuhnya dengan tanduknya. Karena itu, kata tanduk sering dipakai sebagai lambang kekuatan yang aktif dan efektif. Dalam Mazmur 18 ayat 3, Tuhan disebut sebagai gunung batu dan tanduk keselamatan. Ini merujuk pada pribadi dan kekuatan ilahi. Ia datang dari keturunan Daud, dan tanduk keselamatan itu adalah Yesus Kristus, yang Allah janjikan untuk membawa keselamatan bagi umat manusia dari dosa dan kematian. Keselamatan itu mampu mengalahkan dosa, maut, dan kuasa gelap si iblis yang selalu mengintai dan mengintimidasi manusia dengan menebar berbagai ketakutan. Istilah ini juga dipakai menjelang Natal, karena melalui Natal kita merayakan Mesias yang lahir dengan sederhana, tetapi memiliki otoritas ilahi. Dia yang datang memiliki kuasa, bukan kelemahan, dan keselamatan itu nyata dan bisa dialami bagi siapa yang Allah berkenan kepadanya.
Amanginang dan saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, Natal identik dengan perayaan sukacita, dengan suasana hening dan syahdu. Ketika lilin Natal satu persatu dinyalakan, maka seketika itu juga kegelapan berganti dengan sinar terang. Sinar terang ini menjadi simbol lahirnya harapan baru, semangat baru, kekuatan baru, benteng perlindungan yang kokoh, dan itulah Sang Juru Selamat dunia, Yesus Kristus. Dan bagi kita orang Batak, Natal adalah saatnya berkumpul dengan orang tua, saudara, dan seluruh keluarga besar. Kebersamaan telah menjadi nilai yang sangat penting. Tidak sedikit dari kita yang sudah membuat rencana jauh-jauh hari untuk pulang ke Bonaposogit dengan merayakan Natal yang ditunggu-tunggu. Terlebih jika orang tua kita masih hidup. Namun tidak semua orang menyambut Natal dengan penuh sukacita. Ada yang memikirkan kondisi ekonomi keluarga, anak-anak yang merantau dan berjuang, relasi dan hubungan Namarha Marangi Mariboto yang renggang, terlebih ketika orang tua sang pemersatu anak-anaknya sudah tidak ada lagi, atau mungkin beban hidup yang masih berat. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Natal membawa keselamatan dan harapan, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk seluruh keluarga dan bangsa. Dan Natal mengingatkan kita bahwa Yesus bukan hanya Tuhan di gereja, tetapi Tuhan di rumah. Dia hadir di tengah keluarga, marga, dan komunitas. Dengan konsep Hamoraun, Hagabeon, Hasangapon, itu juga menggambarkan berkat dari Tuhan untuk kita, bangsa Batak. Dengan demikian, renungan hari ini menegaskan, tanpa Kristus, semua itu tidak akan lengkap, karena Yesus adalah tanduk keselamatan yang memberi makna sejati bagi hidup, keluarga, dan kita semua. Amanginang dan saudara yang dikasihi Yesus Kristus, dalam menyambut Natal yang sudah berada dan menanti di depan mata, kita diingatkan kembali dan disadarkan akan makna Natal. Yang pertama, Natal menguatkan keluarga. Natal mengajak kita berdamai dengan orang tua, dengan saudara, khususnya Namarha Marangi Namariboto, dengan donga tubuh dan keluarga besar. Karena keselamatan Kristus memulihkan relasi. Yang kedua, Natal mengajarkan kerendahan hati. Yesus lahir di kandang domba yang sederhana. Ini mengingatkan kita agar tidak hidup dalam gengsi, tidak hanya mengejar pengakuan, tetapi hidup takut akan Tuhan. Dan makna yang ketiga, Natal memanggil kita menjadi berkat. Orang Batak dikenal kuat dan pekerja keras. Ada sebaik lirik lagu anak Medan, biar kambing di kampung sendiri, tetapi banteng di perantauan. Natal memanggil kita untuk menjadi terang di perantauan, menjadi teladan iman di keluarga, dan menjadi pembawa damai di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Amanginang dan saudara yang dikasihi Yesus Kristus, sebagai penutup menjelang Natal ini, marilah kita berkata, Tuhan Yesus, jadilah tanduk keselamatan di tengah keluarga, keluarga besar, gereja, dan masyarakat, sampai selama-lamanya. Kiranya Natal membawa damai, pengharapan, dan keselamatan bagi setiap keluarga kita. Marsangapma de Batapta. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau telah menumbuhkan tanduk keselamatan bagi kami melalui kelahiran anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Menjelang Natal ini, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa bagi jemaat-Mu, bagi yang lelah Engkau beri kekuatan, bagi yang takut Engkau beri pengharapan, bagi yang sakit Engkau beri pemulihan,
Bagi yang bergumul dalam ekonomi dan masa depan, Engkau bukakan jalan. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga, kiranya damai Natal memenuhi setiap rumah, memulihkan relasi yang retak, dan menumbuhkan kasih yang tulus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan dunia di tengah konflik, ketidakadilan dan kebencian. Biarlah terang Kristus bersinar membawa damai. Tuhan Yesus, jadikan kami pembawa kabar keselamatan itu, agar Natal bukan hanya dirayakan, tetapi dihidupi setiap hari. Kami berdoa untuk keluarga J. Sinaga Burupak Paham dari Wik Hegar yang pada hari ini merayakan ulang tahun pernikahannya. Kiranya berkati keluarga ini menjadi keluarga yang berbahagia, yang membawa terang, damai dan sukacita dimanapun berada. Berkati juga anak-anaknya menjadi anak yang takut akan Tuhan dan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, tanduk keselamatan kami yang sudah mengajari kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita menerima berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin.